kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Berjumpa lagi dalam program Dunia Firman atau Dufan, di mana kami akan menyiarkan, mengabarkan, dan memberitahukan tentang suara pemulihan, tentang pengenalan kita akan Tuhan Yesus dalam firman-Nya, dalam Bible, melalui The Voice of Restoration ini. Bersama saya, Pastor Kukuh. Kali ini saya akan sharing, membagikan tentang pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan atau damnable heresies. Saya tidak bukan menyebutkan pengajaran yang sesat itu apa saja, tidak. Namun saya akan membawa Bapak Ibu Saudara, God's beloved, untuk mengenal siapa kita di dalam Yesus dan mana yang kita ikuti tuntunan Tuhan di hari ini. Jadi yang langsung, bukan terlalu berteologi atau yang terlalu tinggi, tetapi yang langsung kepada kita hari ini. 2 Korintus. 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Sekali lagi 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Para nabi palsu telah muncul di antara umat. Demikian pula guru-guru palsu akan ada di antara kamu. Mereka akan mengajarkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Dan yang menyangkal Tuhan yang menebus mereka, maka kebinasaan akan segera datang menimpa mereka. Rasul Petrus kepada jemaat Israel khususnya yang terhilang, Petrus berkata dalam suratnya di 2 Petrus ini, dia mengingatkan bahwa akan muncul, bahkan telah muncul nabi palsu, false prophet, dan muncul yaitu false teacher, di mana mereka itu telah mengajarkan namanya damnable heresies atau pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Yang bagaimana itu? Yaitu yang menyangkal Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang penebus kita, juru selamat, sehingga mengakibatkan mereka yang mengikuti ajaran sesat ini, damnable heresies, itu mengalami kebinasaan. Nah, sehingga tersesat. Nah, pada hari ini, kemarin saya baru tadi pagi, karena kemarin ada acara pertemuan hamba-hamba Tuhan sekota, pastor lunch gitu. Lalu seorang rekan hamba Tuhan berkata kepada saya, karena dia ketemu dengan teman lamanya, bahkan dulu pernah mengajar di sekolah teologi, dan kemudian salah satu muridnya sudah menjadi hamba Tuhan, pendeta atau gembala, pastor, bertemu dan kemudian dikatakan begini, ini adalah rekan kita yang sedang tersesat. Wah, apa maksud yang tersesat? Maksudnya mereka berkata tersesat itu karena sudah tidak dalam satu organisasi gereja tertentu. Lalu pindah ke organisasi gereja yang lain dan mengikuti tentunya dengan kepercayaan, doktrin, pengajaran dari organisasi gereja itu. Tapi kemudian dikatakan dia tersesat. Apakah itu yang dimaksud tersesat? Padahal sama Tuhannya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa harus menyesatkan? Oh, maksudnya tersesat itu yang di situ adalah dimaksudkan adalah tidak dalam satu organisasi. Banyak gereja di Indonesia dengan berbagai macam denominasi, organisasi, kemudian mengeluarkan statement masing-masing sebagai tuntunan untuk keimanan daripada jemaat yang mereka gembalakan, yang dipercayakan Tuhan. Nah, sekarang kita melihat in Christian teologi, dalam teologi Kristen, damnable heresy itu adalah is a belief that denies fundamental Christian doctrines such as the deity of Christ. Jadi dalam teologi Kristen, bidat atau pengajaran yang terkutuk sesat itu adalah yang mengajarkan tentang kepercayaan
yang tidak sesuai atau mengingkari doktrin-doktrin fundamental kekristenan. Salah satu contohnya tentang keilahian atau ketuhanan daripada Yesus Kristus Juru Selamat. Jadi ini dianggap merusak daripada keselamatan, karena Yesus Kristus adalah satu-satunya Juru Selamat. Apa artinya heresi? Heresi seringkali kita terjemahkan di Indonesia itu bidat. Dan di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 tadi dikatakan di sana ada kata damnable heresies, heresi. Heresi atau bidat itu adalah a belief that goes against a religion's principle of the accepted belief of a religious organization. Kepercayaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan atau kepercayaan yang diterima oleh suatu organisasi atau keagamaan. Jadi bidat itu merusak kesatuan gereja. Tetapi memang kadang-kadang memang ada yang tidak mempengaruhi keselamatan bidat pengajaran mereka, tetapi ada yang seringkali merusak kesatuan gereja karena merasa benar sendiri kepercayaannya. Ada yang percaya Yesus itu Tuhan Juru Selamat, tetapi ada yang dianggap kekristenan, ada yang percaya Yesus Kristus itu ciptaan gitu dan sebagainya. Nah, maka dari itu apa pengajaran sesat yang membinasakan? Yaitu a belief that goes against fundamental Christian doctrines. Kepercayaan yang bertentangan dengan doktrin kekristenan. Ini heresis, damnable heresis atau bidat pengajaran yang sesat yang membinasakan, yaitu pengajaran yang tidak mengutamakan, tidak fokus, tidak center Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini bahaya. Ibrani 2 ayat 10 dikatakan sebab Elohim yang darinya segala sesuatu telah diciptakan. Nah ini dia. Ketika dia menuntun banyak orang ke dalam kemuliaan, dia juga menyempurnakan Yesus, pemimpin keselamatan mereka melalui penderitaan. Yesus Kristus itu pemimpin keselamatan. Baik dari perjanjian lama sampai di perjanjian baru, meskipun perjanjian lama Yesus belum nampak secara fisik karena dia masih dalam firman, karena firman belum menjadi manusia. Tetapi ingat, mari kita melihat ya, di gereja zaman sekarang seringkali hampir setiap gereja denominasi itu mengajarkan pengajaran yang sedikit beda, meskipun satu Yesus, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan di dalam Roh Kudus. Tapi hendaknya kita tidak saling menyesatkan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita satu tubuh. Gereja hari ini adalah tubuh Kristus. Sejarahnya, kenapa muncul damnable heresies, pengajaran sesat yang membinasakan? Kita hidup, manusia hidup itu ada periode waktu. Dulu, ketika bangsa Israel di bawah pimpinan Yahweh Elohim sendiri melalui Musa dipimpin keluar dari perbudakan Mesir menuju Kanaan, itu di tengah perjalanan Yahweh memberi hukum Taurat. Taurat itu menuntun kepada Kristus, yaitu di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke 22-27, tetapi kitab suci telah, ayat yang ke-22, kitab suci telah menyatakan bahwa segala sesuatu dikurung di bawah dosa, sehingga oleh iman dari Yesus Kristus, janji itu dapat diberikan kepada mereka yang percaya. Namun sebelum iman itu datang, maksudnya sebelum iman itu datang itu adalah Yesus Kristus. Dengan Yesus Kristus datang kan iman datang bersama Kristus. Ayat ini berkata demikian. Ayat 23, sebelum iman itu datang, kita, yaitu bangsa Israel waktu itu, di bawah penjagaan dan dikurung di bawah hukum Taurat, sampai iman yang datang itu dinyatakan, yaitu Yesus Kristus. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, sehingga kita dapat dibenarkan oleh iman. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi lama, yaitu orang-orang belum Kristen ya tentunya, karena belum pengikut Kristus, Kristus belum ada, itu mereka di bawah tuntunan keselamatan itu namanya the law, hukum Taurat. Ketika mereka dalam pengajaran, di bawah pengajaran hukum Taurat, makanya ada ahli Taurat dan juga ahli warisi. Ketika Yesus datang, itu mereka menentang ajaran Yesus.
Bahkan mereka sampai kemudian menyiksa, menangkap, dan akhirnya menyalibkan Yesus. Jadi dianggap oleh para ahli Taurat, Yesus membawa damnable heresy, pengajaran sesat yang membinasakan. Padahal Tuhan sedang membawa tuntunan baru. Yesus waktu itu datang membawa the gospel of kingdom, Injil kerajaan. Injil kerajaan diberitakan. Yesus datang bersama murid-muridnya itu memberitakan Injil kerajaan. Tetapi dipersalahkan oleh mereka, ini damnable heresy, ini pengajaran sesat. Padahal waktu telah berubah, zaman telah berubah, periode waktu telah berubah, bukan lagi di bawah hukum Taurat karena Kristus telah datang. Harusnya mereka menyadari tuntunan keselamatan sekarang di bawah Yesus Kristus yang membawa ke dalam keselamatan, masuk ke dalam kerajaan kekal, yaitu melalui kabar baik Injil kerajaan atau the gospel of kingdom. Sehingga Yesus waktu itu disalah-salahkan. Sampai Yesus juga mau dilempar di tempat tanah ketika dia masa kecilnya itu di Nazaret, mau dilempar dari tebing. Bahkan diperhadapkan kepada raja, kepada gubernur, kepada Pilatus. Salah ini, tetapi pemerintah tidak menemukan kesalahannya. Karena dianggap Yesus membawa damnable heresy, pengajaran sesat yang membinasakan. Padahal Yesus adalah juru selamat karena ketidakmengertian mereka. Nah, sekarang hari ini juga banyak gereja yang juga mengajarkan tentang Injil kerajaan yang dibawa oleh Yesus ini, yaitu bahwa setiap orang percaya akan diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan Yesus Kristus yang memerintah Yesus Kristus selamanya. Tidak ada yang salah. Hanya kenapa kita mesti saling menyalahkan, saling benar sendiri? Ketika Yesus sudah mati, dikubur, naik ke surga, dilanjutkan oleh para murid, muncul rasul yang baru yang ditunjuk oleh Yesus sendiri, namanya Paulus. Rasul Paulus membawa Injil yang baru, namanya the gospel of grace atau the gospel of salvation, Injil anugerah atau Injil keselamatan atau the gospel of Christ. Jadi Injil of salvation, the gospel of salvation, the gospel of grace, the gospel of Christ, ini sama, satu Injil, yaitu berisi tentang di 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan 4, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Ayat 2 yang 3 dan 4 dikatakan Kristus telah mati, dikubur, dan bangkit. Ini adalah the gospel of grace. Namun hari ini ketika muncul sekelompok orang Kristen, organisasi, bahkan gereja memberitakan the gospel of grace, juga dipertentangkan oleh beberapa gereja yang mengajarkan tentang the gospel of kingdom. Lalu berkata ini heresy, ini bidat, ini damnable heresy. Padahal sama Yesusnya. Yesus waktu menjadi manusia di bumi membawa kabar Injil keselamatan, yaitu Injil kerajaan, yaitu kabar baik menuntun kepada kerajaan. Kerajaan itu akan berdiri di bumi bukan cuma 1000 tahun milenium, tapi 1000, tapi selama-lamanya. Dan sudah dinubuatkan. Yahweh sendiri berkata kepada Daud di 2 Samuel pasal yang ke-7, dan disampaikan bahwa keturunanmu kerajaannya akan aku kukuhkan dan berdiri selamanya. Tidak mungkin itu keturunan Daud secara fisik. Ternyata Yesus Kristus. Dan juga diulangi oleh malaikat Tuhan kepada Maria bahwa bayi yang di kandunganmu itu akan dikarunia tahta Daud dan akan memerintah keturunan Yakub selamanya. Di Lukas pasal yang pertama ayat 31 sampai 33. Dan ini untuk masuk ke situ mesti dengan Injil kerajaan. Namun hari ini bukan masanya Injil kerajaan lagi. Hari ini kita di bawah masa Injil anugerah yang dipercayakan melalui rasulnya, Rasul Paulus. Tetapi kemudian ada yang menyalahkan. Ini sesat, ini sesat. Jangan menyesatkan. Hari ini kita di bawah tuntunan keselamatan, berita kabar baik Injil anugerah, yaitu Gospel of Grace. Yesus Kristus telah mati, dikubur, dan bangkit. Tapi toh demikian, janganlah lagi kita menyesatkan gereja yang mengajarkan Taurat Musa. Jangan menyesatkan, merasa pintar sendiri gereja mengajarkan Injil kerajaan. Jadi hari ini kita mesti satu iman di dalam Yesus Kristus meskipun berbagai macam denominasi. Ayo kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kita yang telah menghapus dosa kita, dikubur dan bangkit. Kita berada di bawah pengajaran yang benar. Yeshua Mashiach bless you.